Ya, hadis yang ke-117 bab yang ke-65. Bab tetangga yang buruk. Kalau tadi tetangga yang baik. Di antara faktor kebahagiaan punya tetangga yang baik. Sekarang tetangga yang buruk. Siapa yang pengen punya tetangga nggak baik? Siapa yang pengen punya tetangga yang jahat? Nggak ada yang pengen. Ya. Maka disebutkan dalam hadis yang ke-117 An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala kana min du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdoa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fidaril maqami. Jadi itu doanya. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fidaril maqam. Sampai itu ya, sampai kalimat al-maqam. Ya, nanti bisa dihafalkan jamaah biar biar kita bisa kita baca. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min jari su'i, dari keburukan tetangga, dari tetangga yang jahat. Fidaril maqam, di akhirat. Ya, di akhirat. Kenapa di akhirat? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian Rasul melanjutkan fa inna jarad dunya yatahawwalu, karena tetangga karena sesungguhnya tetangga di dunia yatahawwalu, akan berpindah. Ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis yang ke-117 ini tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa Nabi, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fiddaril maqam. Fiddaril maqam. Itu doanya, singkat. Jadi berlindung dari tetangga yang buruk di akhirat. Doanya Nabi, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan tetangga di hari kiamat, di hari akhir. Pertanyaannya, kenapa tetangga yang buruk itu di dunia atau di akhirat, jamaah? Kok diam? Punya tetangga yang baik itu di dunia atau di akhirat? Ya, di dunia. Tetapi kenapa Rasul di sini doanya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan tetangga yang jahat, tetangga yang buruk di hari akhir? Karena apa? Karena tetangga yang buruk di dunia dia akan berpindah di hari kiamat. Nah, nanti kita akan sebutkan maknanya adalah maknanya di akhirat itu ada surga, ada neraka. Betul? Ada yang ketiga? Ya enggak ada. Adanya surga dan neraka. Di akhirat itu ada surga dan ada neraka. Sehingga penduduk surga adalah diisi oleh orang-orang yang baik dulu di dunia. Ya. Dan sebaliknya neraka itu diisi oleh orang-orang yang buruk di dunia. Nah, maka orang-orang yang buruk di neraka itu pindahan dari orang-orang yang buruk dari dunia. Sebaliknya surga itu diisi oleh orang-orang yang baik, itu adalah pindahan dari penduduk ketika di dunia orang-orang yang baik pindah ke surga.
Ya, pindah ke surga. Sehingga apa? Perbuatan jahat, perbuatan buruk di dunia itu berdampak buruk sampai akhirat. Ya, berdampak buruk sampai hari kiamat. Ya. Dan di antara perbuatan buruk yang berdampak sampai akhirat itu berbuat buruk kepada tetangga. Begitu jemaah. Di antara perbuatan buruk yang menjadikan isi penduduk neraka itu karena perbuatan buruk di dunia. Di antara perbuatan buruk adalah perbuatan buruk kepada tetangga. Sehingga berbuat buruk pada tetangga itu akan bisa berpindah di mana? Di neraka. Dan kita diperintahkan, dicontohkan, dianjurkan berdoa agar kita dilindungi, kita berlindung dari keburukan tetangga yang buruk di akhirat. Kenapa? Karena itu artinya berlindung dari keburukan neraka. Begitu. Karena penghuni neraka orang-orang yang buruk dulu di dunia. Di antara orang yang buruk di dunia, orang yang enggak baik sama tetangganya. Orang yang enggak baik kepada tetangga. Ya, nanti akan berpindah di hari kiamat. Orang yang enggak baik kepada tetangganya nanti akan berpindah, bisa menjadikan masuk neraka. Dan kita berlindung, berlindung dari neraka. Kenapa? Karena diisi dari orang-orang yang buruk dulu di dunia. Dan keburukan diantaranya adalah manakala mereka tidak baik kepada tetangganya. Maka berdoa. Kalau cari rumah, berdoa, enggak cuman ngeliat doang sekilas, baik tetangganya baik-baik. Tapi juga tambah berdoa. Apa doanya ini tadi? Allahumma inni a'udzubika min jari su'i. Fidaril maqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan Keburukan tetangga di hari kiamat. Maknanya di dunia, dari dunia berpindah ke hari akhir. Nah, jadi di sini disebutkan tentang keburukan tetangga. Apa di antara perbuatan buruk tetangga sehingga efeknya demikian? Di antaranya mungkin iri, iri, hasad. Tahu hasad? Hasad itu dia berharap kalau nikmat orang lain itu hilang, atau berharap orang lain tidak dapat nikmat. Itu hasad namanya. Itu hasad. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Tuh orang hasad demikian. Lah kalau punya tetangga orangnya hasad kan gimana? Beli kulkas. Kulkas dingin apa panas? Dingin apa panas, Bu? Dingin. Tapi kalau punya tetangga yang panasan, tetangganya beli kulkas dingin, itu tetangga yang panas. Padahal kulkas dingin. Rumahnya pasang AC. AC dingin apa panas? Dingin. Tapi kalau punya tetangga yang panasan, dia yang panas. Maka enggak senang punya enggak senang punya tetangga yang irian, hasad, dengki. Ngelihat tetangganya usahanya lancar, rame, enggak senang. Wah, paling itu tuyul disalahin. Lihat suami tetangganya kerjanya naik jabatan, Kalau punya tetangga yang hasad, nggak senang dia. Paling itu nyogok paling pintu belakang, tahu saya. Tahu dari mana gitu loh. Itulah tetangga yang benar. Maka diantaranya Di antaranya berbuat buruk atau keburukan tetangga itu karena hasad. Karena hasad. Dan kita sebagai tetangga juga jangan sampai kita menjadi orang yang hasad. Terus gimana? Kalau kita lihat tetangga kita beli kulkas, kita ikut seneng.
Beli kulkas Bu, oh iya beli kulkas, alhamdulillah semoga awet J. Begitu, bukan malah doain di belakang, semoga rusak, meledak besok. Meledak. Ya. Kan kita mendoakan orang lain itu kita juga didoakan malaikat. Ya, punya tetangga baru beli mobil, ikut senang alhamdulillah. Ya, semoga apa? Semoga berkah. Ya. Tetangganya beli rumah baru, ya. Ya senang alhamdulillah tetangga kita beli rumah baru yang sebelah dibeli, semoga apa? Semoga berkah. Jangan jadi orang itu apa? Jangan jadi orang itu irian. Hasad jangan. Ya. Lihat tetangganya nikah lagi, ya doain. Bukan malah hasad. Ya. Kenapa Rasul mengingatkan iyyakum wal hasad? Hati-hati kalian dari sifat hasad. Fa innal hasada ta'kulu al hasanati kama ta'kulu narul hataba. Karena perbuatan atau sifat hasad ini akan menghancurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu melalap kayu bakar. Iyyakum wal hasad, hati-hati dari hasad. Ya. Namanya orang yang hasad tadi, dia berharap orang lain gak dapat nikmat atau nikmat yang ada pada diri orang lain pengen hilang. Ya. Dan ini bukan dalam urusan dunia saja. Dalam perkara hasad itu bisa juga dalam urusan agama. Dalam urusan hasad itu bisa masuk urusan agama. Bukan hanya saja dalam urusan dunia. Seperti beli mobil, beli kulkas, beli rumah. Tetapi hasad ini bisa masuk urusan agama. Lihat tetangganya sholatnya rajin, gak senang. Itu hasad juga. Ya. Oh sekarang rajin dia, oh bagus, kemarin itu banyak maksiat ke dia, bagus tobat yang benar. Bukannya doain semoga istiqomah. Ya. Ada tetangganya yang dulunya ya belum tahu ilmu agama, kemudian sekarang sudah mulai baik, sudah hijrah, ya, bukan malah apa? Bukan malah nggak senang. Semoga hijrahnya nggak istiqomah. Itu namanya hasad, ya. Lihat temannya, saudaranya, tetangganya rajin pengajian, bukan malah hasad. Oh bagus, dia emang harus banyak belajar karena bodoh. Ini kan kayak orang nggak senang. Ya, memang yang belajar itu harus orang yang bodoh enggak juga. Ya, semua belajar agama kita apa? Untuk kita amalkan. Nah, ini sampai Rasul mengingatkan iyyakum wal hasad. Ya. Jadi hasad apa? Di antara sifat buruk dan sering terjadi dalam kehidupan bertetangga. Ya, di dalam kehidupan ya bertetangga. Maka Rasul sampai berdoa berlindung dari keburukan tetangga. Di antara keburukan tetangga yang lain selain hasad, iri, dengki di antara lisan. Keburukan lisannya. Kalau ngomong kadang kasar. Ya, kalau enggak kasar, jelekitin. Tahu jelekitin, Bu? Apa jelekitin? Jelekitin itu apa bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Nyakitin gitu ya, nyakitin. Ya, omongannya nyakitin, ya, sombong. Walaupun kadang-kadang sholatnya rajin, puasanya rajin, pakai jilbabnya ya bagus. Tapi kadang-kadang ada orang itu omongannya jelekitin, nyakitin. Ya, ini kita harus apa? Kita ya harus hati-hati. Ya, dan semoga kita dijauhkan dari apa? Dari perbuatan demikian. Kenapa? Karena bukan jaminan sholatnya rajin, ya, ibadahnya rajin, pakaiannya juga sudah bagus, mengikuti sunnah, tetapi apa? Perilakunya, ucapannya itu seringkali menyakiti orang lain. Ya, ngomongnya sih 5 hari yang lalu, tapi terasanya sampai sekarang. Ya. Makanya Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul pernah ditanya, ya,
Rasul pernah ditanya, qila li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumun naharu wa taf'alu wa tasaddaqu. Ya Rasul, saya mau curhat. Jadi ada orang curhat ke Nabi, mau nanya ke Rasul, mau curhat. Dia ingin mengadukan tetangganya. Ya, mengatakan, ya Rasul, si anu ya Rasul, sholatnya itu rajin ya Rasul. Sholat apa? Sholat sunahnya rajin. Taqumul laila wa tasumu naharu, dan puasa sunahnya rajin. Saya tanya, kira-kira kalau dia puasa sunahnya rajin, kira-kira puasa wajibnya semangat mboten? Ya mesti wong puasa sunahnya aja rajin, apalagi yang wajib. Dan dia sholat sunahnya itu rajin. Ya, sholat malamnya, tahajudnya rajin. Kira-kira sholat wajibnya rajin mboten? Ya rajin. Kalau sholat tahajudnya aja rajin, apalagi yang wajib. Kalau puasa Senin Kemisnya aja rajin, apalagi puasa Ramadannya. Ya. Kemudian watasaddaku, dan dia senang sedekah. Senang apa? Senang bersedekah. Kemudian orang ini melanjutkan, wa tu'dzi jironaha bilisaniha, tapi orang ini suka nyakitin kalau ngomong ya Rasul. Ya. Orang ini kalau ngomong itu jelekitin ya Rasul. Kasar, menyakiti orang lain. Apa kata Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha. Itu orang enggak baik, kata Nabi. Itu orang enggak baik. Bayangkan sholat sunahnya rajin, puasa sunahnya rajin. Ya. Apalagi yang wajib, sholat wajibnya, apalagi puasa wajibnya. Tetapi karena lisannya. Ya. Tetapi karena lisannya. Rasul mengatakan la khaira fiha. Oh, itu orang enggak baik. Wahiyya min ahlin nar, dan diancam masuk neraka. Dan bisa masuk neraka. Bukan karena sholatnya, bukan karena dia puasanya, tetapi karena lisannya nggak bisa dijaga. Ya. Maka di antara tetangga yang buruk, maka karena lisannya. Ya. Kenapa? Karena lisannya. Atau juga, ya, di antaranya karena perbuatannya. Ya, karena perbuatannya. Ya. Dan ini akan berpindah sampai hari kiamat. Ya. Berpindah kemana? Tadi berpindah ke neraka, ya tahawal. Ya, karena tetangga yang buruk itu akan berpindah sampai neraka. Itu bisa demikian. Maka kita diperintahkan berlindung, dan kita pun sebagai tetangga jangan sampai menjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Ya, di dunia itu sebentar. Di dunia kita bertetangga itu berapa lama? Ya, kita hidup di dunia berapa lama? Dibandingkan kehidupan di hari kiamat nanti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan di hari kiamat nanti itu 1000 tahunnya, ya, satu harinya seperti 1000 tahun di dunia. Satu harinya di hari kiamat seperti 1000 tahun di dunia. Maka kita di dunia berapa lama? Kita bertetangga itu berapa lama? Maka sabar. Sabar mendapatkan ujian, sabar mendapatkan cobaan, sabar lewat gangguan tetangga. Semoga dengan itu kita mendapatkan kebaikan, berlindung dari tetangga yang buruk. Ya. Dan kita bertetangga di dunia itu berapa lama? Sedangkan umur manusia itu rata-rata kata Rasul itu 60 tahun. Sampai 70 tahun. Ada yang umurnya nggak nyampe 60 tahun ya meninggal. Ya. Maka kita berlindung dari apa? Dari keburukan tetangga di dunia, karena sebentar, tetapi sebentarnya ini akan menjadi lama, akan menjadi apa? Berat nanti hari kiamat. Ya, karena keburukan di dunia akan mengantarkan sampai ke neraka. Ya. Maka orang yang cerdas, milih capek, sabar
mengikuti aturan Allah, tetapi nanti bahagianya ya lama ribuan tahun dan mungkin jutaan. Ya, apa lebih milih pengennya bebas, nggak pengen aturan syariat, tetapi sengsaranya sangat panjang. Orang yang cerdas akan memilih sebentar bersabar, sebentar untuk apa? Untuk istiqomah, berkorban, capek di dalam menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah, tetapi mendapatkan apa? Kenikmatan yang sangat lama di akhirat. Tapi kalau orang nggak kuat, nggak sabar, nggak mau capek, nggak mau apa? Nggak mau aturan, ya, maka kebebasan ini akan mendatangkan keburukan nanti pada hari kiamat yang panjang. Karena kita di dunia tidak lama. Kita di dunia tidak lama dibandingkan di hari kiamat. Maka kita berlindung dari tetangga yang buruk, baik keburukan hati hasad atau tetangga buruk lisannya atau keburukan perbuatannya. Bagaimana perbuatannya? Tuh kalau nyalain musik kencang banget. Orang se-RT itu dengar semuanya. Dan kadang-kadang sampai malam, naudzubillah, hati-hati jamaah. Ya. Atau mungkin suara knalpot motornya itu, ya, orang itu apa? Terganggu semuanya. Ada bayi bangun, orang sakit terganggu, hati-hati. Ya. Padahal perbuatan itu keburukan apa kepada tetangga bisa berpindah sampai ke neraka, naudzubillah. Maka kalau kita menjadi tetangga, maka jadilah tetangga yang terbaik. Jadilah tetangga yang baik, sabar, capek, berkorban, ya, pemaaf, ya, karena ini sebentar. Karena apa? Karena sebentar. Dan Rasul mengatakan, inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang baik di dunia, maka dia penghuni apa? Penghuni orang-orang baik di surga. Hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka menjadi orang-orang baik juga di akhir, di mana? Di surga. Ya, dengan sabar, dengan capek, walaupun harus berkorban, tetapi mendatangkan kebahagiaan yang lama di akhirat. Ya, sebaliknya orang yang enggak sabar, orang yang enggak apa? Orang yang enggak istiqomah, orang yang apa? Orang yang berat dan tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan apa? Ya, mendatangkan kesedihan, kesengsaraan yang panjang. Semoga bermanfaat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tentang hadis yang ke-117 ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan hadis setelahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.